Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Vicia Rizkia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Langsung saja kita simak videonya. Baik, prinsip yang pertama yaitu prinsip pembelajaran. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, maka perlu terwujud pembelajaran sebagaimana berikut. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik. 4. Pembelajaran relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. 5. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Langsung saja kita kelupas dari masing-masing poin yang telah saya sebutkan tadi. Poin pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Berarti mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya yaitu menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar, juga menyenangkan dan bermakna, serta inklusif. Poin kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Ini berarti menanamkan growth mindset, mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajaran secara mandiri, adanya self and peer assessment, serta peserta didik merasakan ownership terhadap pembelajar dan guru sebagai pendorong serta fasilitator. Poin ketiga, yaitu kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik. Ini berarti keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, sekuens pembelajaran yang relevan dan logis, serta menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Poin keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra, yakni berpusat pada anak, di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Menguatkan identitas anak sebagai bagian dari lingkungannya. Pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa, serta proses belajar yang sinergi antara sekolah dan di rumah, termasuk penerapan bentuk disiplin positif yang konsisten, dilandasi kesadaran bersama bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup mengandalkan peran sekolah atau keluarga saja, tetapi perlu antara keduanya. Selanjutnya, poin kelima atau poin terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, yakni
Pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan akan dirinya, lingkungannya, serta dunia yang lebih baik. Membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan, di mana peserta didik peka akan masalah-masalah global dan belajar untuk membudayakan gaya hidup yang berkelanjutan atau sustainable lifestyle. Juga pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Baik, masuk pada pembahasan prinsip asesmen. Dalam prinsip asesmen juga mempunyai 5 poin. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, maka perlu terwujud asesmen sebagaimana berikut. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen tersebut. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. 4. Asesmen laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak selanjutnya. 5. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah penggerak.